Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma'ba'd. Kita akan melanjutkan kajian tafsir tematik maudhu'i ya. Ini temanya adalah 1 abad NU. 100 ini di Quran banyak diulang. Salah satunya di surat Baqarah ini ya 2 kali, angka 100. Nah, di Quran ini ada 100, ada 1000, ada 7, ada 100.000 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, langsung kita buka di surat Baqarah 258. Ini semoga waktunya cukup sampai 265 ya. Tapi kalau enggak ya saya nyampe-nyampenya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, Nabi Ibrahim ini Nabi istimewa, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau adalah nabi pertama yang menyerukan, mendakwahkan Allah itu sebagai Rabbul Alamin, Tuhan seru sekalian alam. Nabi-nabi atau rasul-rasul sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan Allah itu Tuhan bangsa A, Tuhan suku B, Tuhan dari komunitas tertentu. Tapi begitu Nabi Ibrahim, Allah menyeru bahwa Nabi Ibrahim menyeru bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin. Salah satu keistimewaan yang lain, Nabi Ibrahim ini disebut umat. Kenapa? Padahal beliau satu orang, tapi kok disebut umat? Oleh karena apa yang dilakukan beliau bisa diteladani umat atau bisa dilakukan oleh umat. Betapa istimewanya kedudukan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fa buhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Alam tara, kalau ada redaksi alam taro, ini kan kepada Nabi Muhammad yang dikhitab ini. Maka Allah ini seolah-olah tidakkah kamu melihat? Padahal Nabi tidak mengalami. Nabi tidak hidup di masa itu. Sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi kenapa redaksi alam taro? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar. Alam taro banyak sekali. Ini mengindikasikan 2 hal. Kalau kita merujuk pada tafsir Ummahat atau Bari al-Qurtubi al-Baghawi Ibnu Katsir, kita akan mendapati satu prinsip bahwa alam taro ini mengajak Nabi untuk melihat bukan dengan mata tapi merenungi kisah-kisahnya seolah-olah Nabi hidup di zaman itu. Nah, atau penjelasan yang lain, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat? Padahal Nabi tidak mengalami. Ini mengajak kita umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari, melakukan riset, observasi, studi kasus terhadap apa yang terjadi di masa itu. Nah, oleh karenanya redaksi alam taro ini selalu diskursif, selalu menarik untuk menjadi diskursus-diskursus untuk kita angkat dalam diskusi-diskusi, kita pelajari, kita lakukan riset, kita lakukan penelitian. Dan pasti rasional alam taro itu. Misalnya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Tidakkah kamu lihat apa yang dilakukan perbuatan Allah ya, fa'ala rabbuka. Itu rasional sekali. Kenapa? Karena perbuatan Allah itu. Nah, begitu pula dalam hal ini. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim. Tidakkah kamu melihat? Tidakkah kau saksikan, kau teliti, kau lakukan riset apa argumentasi apa yang dikemukakan Nabi Ibrahim? Orang-orang yang mendebat Nabi Ibrahim. Betul. Jadi yang haja, hujjah. Orang yang berargumentasi. Dan di sini disebutkan Namrud, Raja Babilonia. Ini di banyak tafsir Ummahat ya, bahkan merujuk tafsir-tafsir yang lain juga sama. Apa mau suat yang ensiklopedis seperti Al-Alusi dan Ar-Razi itu sama. An atahullahul mulka. Yakni ketika orang tadi yang mendebat Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim alaihissalam mengemukakan argumentasinya perihal ketuhanan, ini orang yang Allah anugerahkan kerajaan, tetapi kemudian ingkar, tetapi kemudian despotik, sewenang-wenang, menyalahgunakan wewenang dan jabatan. Idz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku, Nabi Ibrahim datang berdakwah, Tuhanku adalah yang menghidupkan, yang mematikan. Apa jawaban raja tadi? Qala ana ahyi wa umiit. Saya bisa kok panggil 2 tahanan, A dihukum mati, B dibiarkan hidup. Saya sudah lakukan itu. Tentu ini hujah, argumentasi yang tidak rasional. Baik, berikutnya ini menarik. Qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Tuhanku menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan di barat.
Ayo kamu lakukan. Fa'ti biha minal maghrib. Ayo kamu terbitkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka orang terkulailah, tak berdayalah orang yang kafir itu. Maknanya Raja Namrud tadi itu. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim. Ini kalau Namrud cerdas, Namrud itu bisa jawab. Ini konsekuensi ngaji filosof ya. Loh, Tuhanmu katanya bisa terbitkan dari timur. Coba dong dari barat kalau bisa. Seharusnya begitu Namrud itu. Kenapa Namrud tidak lakukan? Ini dia. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak ngasih petunjuk. Yang dikasih wahyu, dikasih ilham Nabi Ibrahim saja. Rasional ya. Ada hubungannya enggak itu? Nah, teman-teman silahkan merujuk kepada Nazmud Duror fi Tanasubi Ayati Wassuar atau Al-Lubab fi Ulumil Kitab. Nanti seolah-olah ayat yang enggak berhubungan itu ada ketemu hubungannya itu, munasabahnya itu. Oke. Aneh ya, setelah cerita Nabi Ibrahim, berikutnya cerita Nabi Ezra, Nabi Uzair. Dan ini terpaut ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Nanti ayat berikutnya Nabi Ibrahim lagi. Nah, ini kan seolah-olah tidak berhubungan. Lagi-lagi silahkan merujuk ke tafsir tadi itu, Nazmud Duror tadi itu. Nanti ketemu. Kita baca. Aw kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha. Atau seperti orang yang melewati satu negeri yang mana qaryah khawiyatun ala urushiha. Tembok menutupi genteng. Gimana maknanya itu? Di sini apa terjemahannya? Runtuhlah atap-atapnya ya, hingga roboh menutupi atap-atapnya. Tembok khawiyah menutupi urus. Tembok menutupi atap. Maknanya gimana itu? Aku sulit berpikir ya. Oke, gentengnya runtuh dulu, baru tembok runtuh menutupi genteng. Diterima enggak kalau itu? Oke, sudah. Kadang kurang cerdas ya enggak apa-apa. Oke, di sini aukallazi, orang yang disebut adalah dalam tafsir Al-Mawardi disebutkan annahu Uzair. Yang kelak oleh orang Yahudi disebut Ibnullah. Kenapa? Karena wafat 100 tahun hidup lagi. Tidur 100 tahun hidup lagi. Itu dia. Nah, sama dengan kalian. Jadi kalian tidur, kalian ini pernah tidur 1 abad, pernah loh. Jadi tidur di tahun 2000 Desember, bangun 1 Januari 2021. Bahkan Anda tidur 1 milenium, betul nggak itu? Jawab, betul nggak itu? Him? Sulit bagi Ibrahim ya, bagi Rohim ya sudah, nggak apa-apa. Yang kedua ada Irmia, ada pendapat ketiga itu Nabi Khidir ya. Itu dikemukakan dalam Ibnu Ishaq ya, yang nulis Sirah Nabawi itu. Juga dalam Tarikh Ibnu Asakir ya, Tarikh Ad-Dimashq. Kemudian khawiyatun ala urusyiha sudah tadi. Baik. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Orang tadi atau Nabi Uzair tadi, gimana ya Allah? Ini kan ada kampung dulu sejahtera desa ini. Kota ini sejahtera, negeri ini sejahtera. Kemudian orang-orangnya ingkar kepada Allah lalu diazab. Nabi Uzair sampai di sana di rumah tua, puing-puing keluar memeriksa kebun, berdakwah ya. Beliau ada katakan umur 37, ada katakan 39, ada katakan 40. Walhasil di usia itulah ya, lebih kurang 40 tahun. Baik, kemudian ada puing-puing rumah, beliau bersandar membuka bekal makanan di situ. Anggur ya, bukan anggur wine, memang makanan buah anggur itu. Kemudian makan ya, beliau makan dan tertidur. Itu tertidur menjelang siang, nanti bangun menjelang sore tapi 100 tahun kemudian. Nah itu dia. Jadi kalau Nabi Uzair 100 tahun, Anda bisa 1 milenium, ya kan? Tidur tahun 2000, bangun 2001, itu 1 milenium, ya kan? Karena pergantian itu. Nah, karena pergantian dari milenium atau abad kedua ke milenium ketiga, atau dari abad 20 bangun Anda sudah abad 21. Oke. Kemudian fa'amatahullahu. Ini kan Nabi Uzair penasaran, gimana ya ini banyak tulang belulang ini. Bagaimana cara Allah membangkitkan nanti ya? Apakah Nabi Uzair tidak beriman? Nah, itu dia nanti dijawab di ayat berikutnya. Kalau baik, mari kita teruskan sedikit. Fa'amatahullahu mi'ata amin. Tsumma ba'atsah. Allah mewafatkan beliau. Ya, dalam redaksi beliau tertidur karena kekasihnya ya. Jadi dicabut nyawa itu kayak tidur saja itu. Nah, kalau orang-orang macam kita ya naudzubillah ya, orang-orang macam Rohim ini atau yang ugal-ugalan ya. Wah, itu kita bisa membayangkan agak aneh kelihatannya. Baik. Tidur 100 tahun lalu faba'asahu, Allah bangkitkan. Ini angka 100 ya, sesuai dengan 100 NU itu. 1 abad ya.
Tapi kalau kalender Hijriah, memang sekarang 16 Rajab ya, 1344. Tapi kalau kalender Masehi nanti 26 Januari. Jadi masih 3 tahun lagi ya, 1926. Memang ada perbedaan kalender Syamsiah dan Qamariyah. Qala kam labista, Allah bertanya, kamu tinggal di sini berapa lama? Dijawab oleh beliau, labistu yauman aw ba'da yaum. Ini kayaknya setengah hari, 1 hari atau setengah hari saja. Kemudian qala bal labista mi'ata amin. Loh, kamu sudah tidur 100 tahun. Silakan perhatikan, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat makanan minumanmu bekal, anggur tadi dan makanan hidangan tadi. Belum berubah. 100 tahun tidak berubah. Tapi itu wawunya waw lakin ya, bimakna istidrok, setelah itu bimakna akan tetapi. Wanzur ila himarika. Ayo perhatikan himarmu, kendaraanmu. Sudah tinggal tulang-tulang saja itu. Walina ja'alaka ayatan linnas. Ini sebagai bukti, sebagai ayat untuk orang-orang nanti yang sulit mengimani apa? Hari kebangkitan. Nah, itu dia. Kan banyak orang tidak percaya kan? Kebangkitan ulama itu loh. Sudah ada Masumi, sudah ada Muhammadiyah, ngapain ada NU lagi? Nah, itu dia. Wanzur ila al-'izam kaifa nunshizuha tsumma naksuha lahma. Bagaimana kamu perhatikan tulang-tulang itu bagaimana Allah menyusunnya, membalutnya dengan daging. Falamma tabayyana, sudah Tuhan cukup terang bagi saya, cukup jelas bagi Nabi Uzair tadi. Qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in. Memang Allah itu Maha Kuasa. Jadi Nabi Uzair melakukan perjalanan setelah memeriksa kebunnya, berdakwah, ngaji macam-macam. Lelah di situ di siang hari, beristirahat di puing-puing. Ini dulu kota sangat makmur, negeri ini makmur. Kemudian masyarakatnya durhaka kepada para nabinya. Kemudian beliau hidup setelah Nabi Musa ya. Siapa? Nabi Uzair ini setelah kitab Taurat turun ya. Kemudian ingkar dan seterusnya lalu dihancurkan. Nah, banyak tulang-tulang berserakan. Bagaimana ya Allah membangkitkan itu? Lalu Allah menjawab dengan menidurkan atau mewafatkan beliau selama 100 tahun. Oke. Berikutnya Nabi Ibrahim lagi. Ini di Quran sering ya, Nabi Ibrahim, lalu Nabi Uzair, Nabi Ibrahim lagi. Tapi apa hubungannya? Di atas itu bagaimana? Kan ada mematikan ya, hidup, mati. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Terus katanya itu, kata siapa? Kata rajanya tadi, qala nahyu wa saya bisa lakukan itu. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab lagi dengan argumentasi yang lebih cerdas ya. Loh, Tuhan saya bisa menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan di barat. Coba kamu kalau bisa itu. Fa'ti biha minal maghrib. Ayo terbitkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar, ya kan. Ternyata tidak bisa. Sebenarnya kalau dia cerdas bisa. Loh, katanya Tuhanmu bisa. Terbitkan dong dari utara, kan begitu. Tapi Allah tutup hatinya, Allah tutup kecerdasannya. Itu dia. Dan ini dalam hidup maknanya banyak sekali kita kadang orang bertanya atau apa. Tiba-tiba kita bisa menjawab dengan baik ya. Dengan yang memuaskan. Itu Allah kasih ilham namanya itu. Nah, ini salah satu hikmah Ibrahimi, kecerdasan Nabi Ibrahim. Kenapa sih? Jadi saya ilustrasikan dalam perspektif simbol posmo, Nabi Ibrahim ini adalah NU, Nahdlatul Ulama. Nanti melahirkan banyak ulama. Abul Anbiya ya. Jadi NU ini adalah Ummul Ulama, kira-kira begitu. Ini induknya untuk melahirkan banyak ulama ya. Jadi yang kelak membela agama di satu sisi dan negara di sisi lain. Tidak hanya ketuhanan tapi juga kemanusiaan. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim bertanya, Tuhan kasih tahu saya bagaimana menghidupkan yang mati itu. Nyambung enggak dengan yang tadi itu? Jadi kisah Nabi Ezra berhubungan dengan Nabi Ibrahim. Sebelumnya Nabi Ibrahim dulu. Allah bertanya, qala awalam tu'min? Apakah kamu enggak beriman? Sekarang saya mau tanya kepada Divan Lurah Pondok ini. Pernah ragu enggak kepada Allah itu, Div? Ya? Pernah ya? Padahal dia beriman. Nur, ragu ya ke Allah itu. Padahal Anda serius beriman itu. Yakin enggak kepada Allah itu, Nur? Jawab, yakin enggak ke Allah itu? Berarti enggak iman. Karena wataknya iman senantiasa bertanya, itu dia. Qala awalam tu'min, kamu belum yakin? Kamu belum iman? Loh, saya sudah beriman. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi, supaya mantap hati saya. Satu kali mantapnya ya. Supaya hati saya mantap. Karena kalau 2 kali mantap-mantap nanti. Jadi memang wataknya iman senantiasa mempertanyakan. Iman berbeda dengan keyakinan. Yakin la yuzal bisyak memang ya. Tapi kalau iman ada ragu. Adakah keimanan yang tidak berangkat dari keraguan-raguan? Pasti dimulai dari keraguan. Ini bagaimana sih
Tuhan kasih tahu saya, hari ini kaifa tuhyil mauta. Allah menjawab, qala walam tu'min. Qala bala, iya saya sudah beriman. Tapi lihat ma'inna qalbi, supaya hati saya mantap. Ini jawaban Allah. Fakhudh arba'atan minat tayr fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Ambil ya burung ya, 4 burung, dicincang-cincang, disembelih, dicincang-cincang, diaduk-aduk dalam satu adonan, dipisah ke 4 gunung. Kemudian panggil mereka. Thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Itu kan ada di 4 penjuru, di 4 gunung, sudah dicincang, terpisah-pisah satu sama lain, diaduk-aduk. Nggak tahu ini paruhnya mana, sayapnya mana, kakinya mana, nggak tahu itu. Tapi fad'uhunna, panggil, ya'tinaka sa'ya, dia akan datang cepat kepadamu. Itu cara Allah ya, menjawab para kekasihnya. Nabi Ezra bertanya, bagaimana Allah menghidupkan yang mati? Dijawab, langsung beliau dimatikan 100 tahun, diwafatkan. Makanya nanti di ayat lain Nabi Ezra ini oleh orang Yahudi sebagian dianggap sebagai qalal Yahud Uzair ibnullah. Tapi waqalatin Nasara Isa bin Maryam ibnullah itu. Jadi menurut orang Yahudi sebagian Nabi Uzair adalah anak Allah, putra Allah. Putra Yahweh. Putranya Elohim. Kemudian Nabi Isa alaihissalam adalah putra Allah. Nah, itu dia. Summa ja'al ala kulli jabal minna juz'a summa ya'tina saya wa alam annallaha azizun hakim. Kita perhatikan yang pertama, annallaha ala kulli syai'in qadir. Di Nabi Ibrahim itu kalau berdebat, berbicara tentang agama, menyampaikan kebenaran, yakinlah bahwa Allah tidak akan memberi petunjuk, la yahdil qaumaz zalimin. Tapi tentang kebangkitan Allah menjawab, annallaha ala kulli syai'in qadir. Kan di surat Yasin juga ada. Ini bagaimana ini? Tulang belulang bisa hidup lagi. Karena di zaman Nabi juga ada orang namanya Al-Az bin Wa'il. Az bin Wa'il bertanya, Mat, kamu kok ngerang-ngerang? Ayo coba ke kuburan. Gimana ini yang mati tulang belulang sudah ratusan ribuan tahun bisa bangkit itu? Maka jawablah, yang membangkitkan adalah yang menghidupkannya pertama kali, yang menciptakannya pertama kali. Kalau menciptakan, menghidupkan pertama kali gampang, apalagi membangkitkan. Kalau membangkitkan berarti bahan bakunya sudah ada, itu dia. Oke. Berikutnya dalam konteks Nabi Ibrahim tadi yang burung beliau supaya kemantapan hati, annallahu azizun hakim, untuk meraih derajat kebijaksanaan ya. Oke. Ayat berikutnya apa itu? Jawab tentang apa? Tentang nafkah. Masuk akal enggak itu? Coba relate enggak itu? On behalf enggak itu? Nyambung enggak itu? Nah, kita jawab ya. Pertama tentang Nabi Ibrahim berdialektika, berdiskusi, membuka ruang-ruang dialog, bahkan interfaith dialog dengan Raja Namrud, Raja Babilonia tadi itu. Kemudian berikutnya Nabi Ezra, Nabi Uzair ya kan. Nabi Uzair ini hidup di masa siapa? Antara Nabi Musa dan Nabi Isa nanti. Lama sekali beliau hidup itu. Kemudian berikutnya Nabi Ibrahim lagi, yakni tentang keimanan. Barusan iman kepada hari kebangkitan, berikutnya iman. Nah sekarang begini, ada juga pendapat ulama kontemporer. Jadi bisa melihat Fathul Qadir, Asy-Syaukani, Mahasinut Ta'bil Al-Qasimi, nanti kita temukan bahwa membangkitkan negeri ini maknanya semangatnya, daya juangnya, an-nasyat, etos kerjanya. Bukan hanya membangkitkan gedung-gedungnya lagi, tapi sisi kemanusiaannya. Baik, setelah itu ayat tentang infak. Nyambung enggak itu? Bangkit semangatnya, mentalnya, lalu imannya, cukup enggak? Harus ada yang yunfiquna fi sabilillah, harus ada nafkah, harus ada uang kalau mau bangkit itu. Harus ada ra'sul mal, social capital, itu bahasa Sachiko Murata. Nah, mari kita ulas sedikit. Orang-orang kan enggak percaya ke Nabi Ezra itu. Jadi beliau, ayo pulang sajalah kalau begitu. Betul ini saya tidur, tapi beliau tetap muda, seolah-olah umur 40 tahun. Pulang, ketok-ketok rumahnya, pembantunya dengar. Ini suara majikan saya yang sudah hilang puluhan atau bahkan ratusan tahun. Jadi ditanya, betul orang tadi sudah nenek-nenek itu. Sudah nenek-nenek. Kalau di Al-Mawardi ini cerita Sayyidina Ali lebih lengkap ya. Bahkan putranya beliau lebih tua dari beliau itu. Karena sudah lewat 100 tahun yang ditinggalkan itu. Ya betul kamu majikan saya.
Apa betul kamu pembantu saya dulu? Iya, dulu kamu pergi, engkau pergi, Tuan. Saya berumur 25, berarti saya umur 125 sekarang itu. Lalu datang gempar anaknya. Kalau bapak saya di punggungnya ada tanda kenabian katanya. Ditengok, betul ada itu. Kemudian lalu ada orang Yahudi tidak percaya. Kalau gitu bacakan Taurat katanya. Taurat itu sudah hilang ratusan tahun. Dibacakan oleh Nabi Ezra atau Nabi Uzair tadi. Lalu orang-orang percaya. Tapi sebahagian ada yang tidak percaya. Wah, ini anak Tuhan ini. Seperti tadi itu loh ya. Seperti mengatakan Nabi Isa adalah Allah itu sendiri yang kemarin kita baca di surat Mukminun ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan. Jadi tidak cukup kebangkitan mental, spiritual, iman, tapi butuh kebangkitan modal atau sosial kapital. Ini dia. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tadi mi'ata amin, 100 tahun, NU ya, sekarang mi'atu habbah, 100 benih. Nah, ini makanya kita ambil ayat ini ya, karena ada 100-100-nya. Oke. Perumpamaan orang yang berinvestasi, amwalahum, menginvestasikan harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Oke. Mal ini terambil dari kata mail, cenderung. Jadi orang ini memang cenderung ke harta itu. Allazi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Orang kumpul-kumpul harta menganggap hartanya itu abadi. Memang kecintaan bahkan, tapi harta kadang disebut khair di Quran itu. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Kecintaan manusia pada khair, maknanya harta benda dunia ini, jabatan ini khair. Disebut khair di Quran, baik, positif, tidak negatif, lasyadid. Sungguh luar biasa. Nah, perumpamaan mereka yang berinfak ya, menginvestasikan hartanya di jalan Allah itu kamathali habbatin. Seperti satu benih, anbatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 tangkai, tetapi fi kulli sumbulatin, nanti di setiap tangkai tumbuh 100 benih lagi. Jadi 1 kali 7 kali 100, 700 berarti itu. Wallahu yudha'if liman yasha. Oke, apa makna 7? Sab'a itu. Hah? Kata siapa? Tidak terbatas itu. Makna 7 itu apa? 7 itu setelah 6 sebelum 8. Iya kan? 1000 itu berapa? Iya, setelah 999 dan sebelum 1001. Betul ya? Nah, salah satu maknanya baru nanti yudha'if. Allah melipat gandakan. Itu kemungkinan tak terbatas di situ. Nah, 1001. Apa makna 1001? Apa setelah 1000 dan sebelum 1002? Kan ada lagunya kan? Siapa penggemar romanisti, penggemar Rhoma Irama sini kan, si Brewok itu. Rhoma Irama sebagai penyanyi loh ya, bukan sebagai politisi. 1001 kambing cara kambing menjadi kambing, gitu kan, ada lagu itu kan ya. Nah, itu dia. Berarti maknanya banyak tak terkira. Jadi berbuat satu kebaikan. Anda tentu saya pernah sampaikan di channel ini, di kanal ini juga, teori tentang Hasan. Ya kan? Teori Hasan. Jadi apa itu qardon hasanan 6 kali itu. Man zalladzi yuqridullah qardon hasanan fa yudhaif lahu wa lahu ad'afan katsira. Surat Hadid ya. Di surat Baqarah juga mirip dengan itu, redaksinya 6 kali di Quran itu. Ayo, siapa yang mau ngasih saya kredit utangan yang baik, nanti yudhaif, Allah akan lipat gandakan. Nah, salah satu makna dari kredit ya, qardon hasanan adalah membaca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, itu kita baca setiap habis sholat. Atau dalam baca tahlil ya, dan seterusnya. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas, maha pemurah, dan lagi maha mengetahui. Oke. Ini dia, itu kan perumpamaan, masal. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adzan lahum ajruhum inda rabbihim. Orang-orang yang menginfakkan harta benda mereka di jalan Allah. Jalan Allah ini banyak ya, mengajar, mendidik, mengajari Quran, mengajar baca tulis, untuk anak istrinya. Oke, mungkin teman-teman belum tahu apa nafkah ini. Nafkah itu maknanya lorong atau di tengah-tengah lorong. Maka orang yang berada di tengah-tengah lorong itu disebut munafik. Kalau di kanan itu baik, dia ambil yang baik itu. Menguntungkan maksud saya. Kalau di kiri buruk, di kiri itu baik, dia pindah ke kiri. Bagaimana di Quran itu ayatnya itu?
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kalau ketemu orang-orang beriman, apa yang mereka katakan? Qalu amanna. Wa idza khalu, kalau mereka kembali syayatinihim, ke setan-setan mereka, kelompok mereka, community, Gesellschaft bahasa Jerman, ke komunitas mereka, mereka akan katakan innama nahnu mustahzi'un. Enggak kok, kami hanya membuli saja. Kami mengejek kok, kami pura-pura saja. Padahal Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi, Allah yang mengistihza, memperhinakan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim, dan Allah terus menenggelamkan mereka dalam kesesatan atau keadaan melampaui batas. Itu dia. Bersedekah ya, berinfak, macam-macam itu, tetapi la yutbi'una ma anfaqu mannan wala azan. Tidak diikuti oleh mannan dan azan. Apa mannan ini? Kalau ngaji bahasa Jawa ngundat-ngundat, mengungkit-ungkit. Ini kamu, kalau kalian ini kalau bukan saya ngajar, kalian tetap bodoh. Itu dia. Diungkit-ungkit itu. Mannan wala azan. Kalau bukan saya yang ngajar, kalau bukan saya yang bantu kamu, kamu tidak punya rumah. Kalau bukan saya bantu pondok ini atau masjid ini, tidak akan selesai. Nah itu dia. Dan menyakiti. Kamu datang terus ke sini apa dan seterusnya. Nah coba pakai filosofi ini ya. Ini kalau cerdas ya membaca ini. Sebenarnya orang yang diberi ini berterima kasih kepada yang memberi. Atau sebaliknya yang memberi berterima kasih kepada yang diberi. Mana lebih tepat? Jadi kalau mikir sedikit itu. Ini misalnya begini. Farid memberikan sesuatu kepada Niko. Bukan kasih sayang loh Farid ya. Misalnya ngasih makanan lah. Niko berterima kasih ya. Lazim itu. Malah seharusnya Farid berterima kasih ke Niko. Karena Niko sudah menyediakan Farid untuk memberikan Farid memperoleh pahala. Lagi pula yang diberikan Farid itu punya siapa? Itu punya Allah. Betul enggak itu? Bisa enggak kalian terima logika ini? Nalar ini bisa enggak itu? Bisa ya? Kalau cerdas membaca ini ya. Tapi saya enggak cerdas, Pak. Ya ngaji. Nah, Burhan bisa diterima enggak itu? Jadi seharusnya murid berterima kasih ke guru karena tanpa murid, guru enggak disebut guru. Kiai enggak disebut kiai tanpa santri itu. Betul enggak itu? Betul enggak? Belum tentu. Itu perspektif kiai. Perspektif memberi, saya memberi. Seharusnya saya berterima kasih. Makanya filosofi tangan di atas al-yadul ulya khairun min yadis sufla itu bisa dibalik maknanya. Dalam konteks penerima, memang si pemberi lebih baik dari saya karena si pemberi ini nolong saya, memberi saya ilmu, harta, anak saya sakit dibantu operasi dan seterusnya. Betul ya? Tapi dalam konteks si pemberi, dia berterima kasih ke si penerima. Kenapa? Karena tanpa itu dia tidak dapat pahala. Lagi pula yang dikasih hartanya Allah itu. Oke. Tangan di atas sama dengan lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi misalnya begini. Saya mau memberikan makanan. Maaf ini taruhlah ini makanan. Saya berikan kepada Burhan. Ini Burhan tolong diterima. Kira-kira Burhan ngambil dari bawah begini kah? Atau dari atas begini? Maka tangan Burhan itu yang menerima lebih baik daripada yang itu tangan di atas si penerima itu. Nah, ini dipahami begitu ya. Jadi memahami ini perspektif pemberi beda dengan perspektif penerima. Tapi ini mungkin sulit diterima bagi sementara orang karena mereka memang bukan ilmuwan. Ya mau gimana lagi? Ya sudah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini saya kasih Burhan makanan, ini Burhan. Zakat misalnya, sedekah. Zakat itu apa sih? Zakat itu kotoran kita. Coba kita matur nuwun enggak sama yang terima itu? Mereka mau loh terima kotoran kita itu. Jadi Farid itu mau terima kotorannya Rohim. Betul enggak itu? Nah, tapi kotorannya 100 juta, 500 juta. Ini kotoran semua, Pak, tolong diterima. Oke, kotor juga enggak apa-apa. Nah, begitu. Nah, ini diingat-ingat ya. Jadi perspektif pemberi berterima kasih kepada si penerima. Perspektif penerima berterima kasih ke pemberi. Jadi nanti si pemberi tidak jumawa. Tidak diikuti dengan manan mengungkit-ungkit, wala azan dan tidak menyakiti. Kamu sudah saya kasih ilmu apa durhaka ke saya. Yang dia kasih ilmunya Allah atau ilmu dia sendiri? Ilmunya Allah bukan punya dia kok dia bangga itu. Diungkit-ungkit pula. Kamu itu dulu bodoh sampai ke ubun-ubun misalnya. Jahiliyah kamu itu. Tidak hanya kamu, kampungmu juga. Gara-gara saya datang berdakwah apa misalnya lo ya.
Kalau dia tidak datang, Allah utus orang lain tidak untuk berdakwah. Sudah pasti. Makanya kita ini tidak pernah punya jasa pada kehidupan. Jadi jangan merasa, wah ini Indonesia berutang budi ke saya. Coba sekarang hidup dunia bumi ini, Anda punya jasa apa untuk bumi ini? Atau kita lah, yang di sini khususnya ya. Saya tidak punya jasa apa-apa. Kita lahir dari bumi, makan dari bumi, walhasil kita numpang di sini. Tapi merasa bahwa kita lah segala-galanya. Jadi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Perspektif si pemberi, loh tangannya penerima itu mengambil. Jadi, ini kotoran. Coba Anda persembahkan kotoran Anda. Bagaimana itu? Ini kotoran ya, cemplung gitu. Tidak, pasti begini. Ini mohon diterima ini kotoran saya ini. Dalam arti zakat atau sedekah tadi itu ya. Pasti si pemberi menerima dengan tangan di atas. Maka tangan pemberi lebih baik daripada, tangan si penerima lebih baik daripada tangan si pemberi. Dalam konteks si penerima yang ngasih itu lebih baik. Dia sudah tolong, sudah selamatkan hidupnya dan seterusnya. Nah itu tolong dipahami ya. Sehingga nanti kalau ngasih, kalau berinfak, la yudhi'una ma anfaqu manan wala adzan lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka dapat pahala di sisi Tuhan mereka. Oke. Misalnya saya punya harta. Harta saya ini banyak. Jadi misalnya uang saya ini, perhiasan saya 5 kontainer misalnya. Uang saya itu kalau saya ambil dari bank Swiss langsung bangkrut misalnya loh ya. Menghayal kok, nggak usah beli ya kan, kok nanggung. Seandainya punya uang 100.000 kan nanggung banget itu. Jadi misalnya ternak anggur saya di planet Neptunus itu untuk menyuplai seluruh kehidupan bumi cukup misalnya. Kemudian saya juga punya tambang batu bara di planet Mars misalnya. Yang ya pokoknya begitulah. Oke. Kalau harta saya ini saya titipkan ke manusia, ada kemungkinan curang enggak manusia? Dicuri kah? Saya sudah jujur mungkin barang saya dicuri atau dikurangi. Ini saya punya deposit harta. Ini saya punya deposit harta ini banyak sekali. Saya titipkan mungkin dikurangi, mungkin dipotong biaya admin ya macam-macam itu. Kalau dititipkan ke Allah bagaimana? Perhatikan ayat ini. Lahum ajruhum inda rabbihim. Dia Allah yang simpan kok. Di sisi Tuhan. Apa berkurang? Alih-alih berkurang justru bertambah. Apa saya dicurangi perbuatan saya? Tidak. Alih-alih dicurangi malah saya ditambahi itu. Makanya kalau sebahagian orang kepingin jadi kaya, kita ganti doanya kepingin menjadi ahli sedekah ya. Sebab tidak satupun ahli sedekah ini menjadi miskin. Kalau kaya boleh jadi dia pelit. Betul kata Sayyidina Ali itu di Nahjul Balaghah. Ada buku saya di sini di Nahjul Balaghah ini ada. Ma ra'aitu ni'matan mamfuratan illa bijanibiha haqqun mudayya. Aku tidak melihat nikmat yang berlimpah-limpah di sekelilingku kecuali ada hak-hak orang miskin yang dikebiri. Itu dia. Dikebiri tahu ya? Itu buka kamu sih kalau enggak tahu ya. Disunat, tahu disunat. Nah kalau enggak tahu besok ya atau nanti itu istri saya punya alat sunat karena beliau dokter ya. Tahun lalu ya ada sunatan massal di sini ya. Tahun ini saya yang nyunat him. Ini apa ini Pak sunat laser indah? Oke, gunting rumput itu yang besar di bawah. Nah itu dia pakai itu saja. Pahala di sisi Tuhan mereka. Kalau sudah pahala di sisi Allah masih ragu kita, masih takut kita. Jawab. Ragu atau enggak kita? Berikutnya nyambung. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Khauf ini takut kepada masa depan yang belum terjadi. Hazan takut akan atau sedih akan masa lalu yang telah membekap membelenggu kita. Itu dia. Nah berikutnya memperjelas qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, doa-doa. Salah satu tafsirnya adalah di sekian banyak tafsir adalah qaulun ma'ruf adalah doa-doa baik. Selain di sini apa? Terjemahan Depak ini adalah perkataan yang baik. Perkataan yang baik. Tapi makna lain adalah doa-doa. Kenapa qala diartikan doa? Kenapa? Qaul diartikan doa. Karena banyak ayat begitu. Wa qalat imra'atu Imran, istrinya Sayyid Imran berdoa, bukan berkata, berdoa itu, ya kan? Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ada juga memang perkataan yang baik atau doa-doa yang baik manakala kita tidak mampu berinfak, bersedekah memberi tadi itu, wa maghfiratun dan mengampuni atau memberikan pengampunan khairun min shadaqatin. Lebih baik daripada sedekah yatsba'uha adzan, tapi diungkit-ungkit. Kamu kan mukanya sudah tambah ilmiah ini. Itu gara-gara saya. Gara-gara saya ngajar kamu. Padahal yang dia berikan ilmunya Allah itu. Jadi dia tidak ada apa-apanya sebenarnya.
Apa yang kita banggakan dengan mengajar misalnya, berhikmah, mengabdi? Justru itu kebaikan untuk kita sendiri. Nah ini maka penting bagi anak-anak muda yang berkhidmat di NU, entah di IPNU, IPPNU atau di Ansor ya dan seterusnya, jadi Banser dan lain-lain. Ini penting untuk menanamkan prinsip bahwa NU tidak pernah berutang budi kepada kita. Ya kitalah berutang jasa karena ia ladang untuk kita berkhidmat. Ya sama dengan ngaji ini juga sama ya. Ini juga berkhidmat di Nahdlatul Ulama juga ini. Wallahu ghaniyun halim. Apa makna ghani? Tidak butuh ya. Jadi setiap ada Asmaul Husna kita teladani. Allah Maha tidak butuh apapun. Maknanya kita belajar untuk tidak membutuhkan, untuk meminimalisir kebutuhan kita. Alih-alih kebutuhan bahkan keinginan pun kita kurangi. Jadi orang kaya itu Anda boleh kaya, kemudian misalnya Anda adalah pewaris Anda adalah Bill Gates KW 1000 misalnya. Bill Gates tahu ya? Kalau Anda tidak tahu Bill Gates sudah kelewatan ini. Farid tahu Bill Gates, Farid? Siapa Bill Gates itu? Apa? Oh, Bill Gates adalah Microsoft ya. Jadi dia software itu. Oke ya sudah, enggak apa-apa. Jadi, pokoknya orang kaya lah ya. Warren Buffett, macam banyak orang kaya itu. Seandainya adalah Anda kaya seperti itu, tapi kebutuhan Anda masih banyak. Anda tidak disebut kaya. Anda memang miskin, misalnya. Tapi Anda tidak butuh apa-apa. Anda tidak ngerepotin orang. Tidak ngerepotin negara, maka Anda sebenarnya ghani. Dan halim, di sini apa makna halim? 263. Allah Maha Kaya dan Maha Penyantun. Sebenarnya makna halim ini salah satu maknanya menahan amarah. Tapi di sini diartikan penyantun ya, enggak apa-apa. Allah itu menahan amarah. Jadi begini. Mana lebih baik ini ya? Ada orang datang kepada kita mengajukan proposal, minta sumbangan, lalu kita katakan, mohon maaf saya belum bisa memberi. Karena seharusnya kita ini sama mas, saya minta. Jadi ada cerita Nasruddin Khoja itu ngemis. Datang ke orang kaya, ketok-ketok pintu. Ada roti enggak katanya? Enggak ada. Air kah atau susu sisa kemarin enggak apa-apa? Enggak ada. Kemudian beras enggak ada katanya. Tepung enggak ada. Air putih kata Nasruddin. Enggak ada. Ayo pergi sama saya. Lu ngapain? Yang ngemis. Berarti Anda miskin itu katanya. Ayo jadi pemulung sama saya. Dia minta air enggak punya kan? Ayo ikut saya katanya itu. Ayo jadi pemulung juga. Nah itu dia. Itu ini ya. Ulama beliau Nasruddin Khoja ya rahimahullah itu. Jadi minta roti enggak ada. Makanan enggak ada itu. Beras kayak apa saya masak sendiri nanti gandum atau tepung. Enggak ada. Air enggak ada juga. Ayo ikut saya katanya itu. Bareng kita jadi pengemis itu. Nah ini dia, kalau ada peminta-minta pengemis, itu ada di surat mana? Di surat Amal Yatim Fala Taqhar wa Masaila Fala Tanhar ya kan? Di surat Ad-Duha itu. Mana lebih baik ini? Mohon maaf saya belum bisa memberi, tapi semoga Allah bukakan jalan untuk kamu. Mana lebih baik? Seperti dia qaulun ma'ruf dan maghfirah ya, ampunan, kemudian. Atau dikasih 100.000, buka mulutmu. Langsung dilempar dengan 5 meter ya dengan 100.000 itu. Mau minggat dari sini, jangan muncul di sini lagi. Mana lebih baik itu? Itu sedekah tapi yatsba'uha adza. Diungkit-ungkit, disakiti. Manan wala adzan itu. Diungkit-ungkit dan menyakiti itu. Sangat menyakitkan ya. Kalau di filmnya Stephen Chow, bukan Stephen, ya ada juga Stephen Chow ya. Tapi pemeran utamanya Chow Yun Fat dalam film Dewa Judi, tahu ya? Jadi uang itu dijatuhkan, aduh saya sakit punggung katanya, lalu uang itu jatuh. Lalu diambil oleh Andi Lawe Dewa Judi yang kedua katanya, God of Gambler. Pernah nonton ya? Jadi kalau dia tutup mata, nanti dia tembus pandangannya kan. Lalu dia acak-acak, tutup mata, susun 3 itu. Nah, film tahun 90-an. Ivan pernah nonton ya, Div ya? Itu pernah itu. Karena ada video kucing Fir'aun. Kucing Fir'aun ya, oke. Oke, ini singkat saja ya. Jadi halim maknanya menahan. Itu lebih baik daripada memberi dengan cara menghardik, mencaci maki tadi itu. Nah ini penting bagi kita ya, sebab banyak begini. Banyak lah ya kita
Salah satunya yang ngaji ini berkhidmah di NU. Kemudian kalau Anda tidak bisa berkhidmah di NU secara struktural, ya di secara kultural atau ngaji dengan media sosial macam-macam, banyak sekali kita tempuh itu. Tidak harus jadi guru ngaji, jadi ustadz semua. Ya silahkan jadi teknokrat, jadi macam-macam ya, membangun ini, kebangkitan ini dengan ekonomi, dengan politik, dengan pembangunan, pendidikan dan lain-lain. Tidak harus semua jadi ustadz. Maksud saya sebenarnya anak NU ini jangan ngaji, jangan kuliah di tarbiyah semua. Maksud saya itu saja Pak itu. Ada juga dayat kuliah TI, bukan teknik informatika, tarbiyah Islamiyah itu. Nah, itu sama saja sebenarnya. Oke, ini lanjut ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Saya sudah katakan kalau amanu ini orang yang punya iman meskipun sedikit. La tubtilu shadaqatikum. Jangan kau batalkan, kau anulir pahala, kemuliaan, keistimewaan sedekahmu bil manni wal adza. Kalau cerdas, ini kok diulang 3 kali ya? Betul kah? Betul ya? Diulang 3 kali kan ya? Jadi kalau cerdas itu kita bertanya-tanya. Nah, buktikan. 1 di ayat 262. Alladzina yunfiquna amwalahum ma'anfaqu mannan wala adzan, ya kan? Yang kedua, qaulun ma'rufun wa nahyun 'anil munkar yatba'uha adzan. Betul ya? Adza. Yang ketiga, ya alladzina amanu la tubtilu shadaqatukum bil manni wal adza. Adza diulang 3 kali tapi man 2 kali. Apa maknanya? Diungkit-ungkit. Oke. Kalau menyakiti 3 kali. Kenapa menyakiti 3 kali? Karena menyakiti ini boleh jadi dilakukan sebelum memberi. Betul ya? Minta tok ke sini. Loh, Pak saya baru datang, Pak. Baru ngemis di sini. Minta terus. Dia baru datang ya? Betul ya? Jadi memberi, menyakiti bisa dilakukan sebelum, ketika, setelah. Ya, betul ya? Kalau mengungkit-ungkit sebelum terjadi nggak itu? Sebelum ngasih? Belum, ketika atau setelah nanti. Betul ya? Cerdas nggak Quran menurut Anda itu? Nanti kalau Anda terbiasa dengan narasi seperti itu, nanti keren baca Quran itu. Reza ya? Pak, saya sebenarnya dari dulu sudah ustadz, Pak. Kok nggak tahu begini? Belum ustadz itu. Kok pede banget jadi ustadz ya kan? Bener ya? Pak, apa saya pindah jurusan tafsir saja? Kata dayat itu kuliahnya itu. Ya nangis orang kamu dia. Yang komputer nggak selesai kan ya kan? Nah itu dia. Belakangan dia menyesal karena sebenarnya yang sangat menyesal itu ya calon mertuanya ya kan. Betul nggak Div itu? Saya beberapa kali saya ketemu di forum-forum tahlilan itu. Ya Allah kok begini nasibnya bapak ini ya kok. Ya dapat mantu dayat ini gimana ini ya. Memang apa? Wallahu ghaniyun halim. Allah menahan amarahnya di situ. Oke. Sudah ya? Sebab begini ya. Sudah ketemu tadi poinnya ya. Kalau mengungkit-ungkit itu tidak mungkin sebelum memberi, tapi kalau menyakiti boleh jadi sebelum memberi. Makanya man itu 2 kali, manan, azan 3 kali. Burhan ya, ketemu burhan ya. Nah, itu betapa cerdasnya Quran itu. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wala yu'minuna billahi wal akhir. Dia ngasih ya hanya untuk dapat apresiasi dari makhluk saja. Dan tidak beriman kepada hari kebangkitan nanti, hari akhir. Karena ayat-ayat sebelumnya tentang iman ya. Famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turab fa'asobahu wabilun fatarakahu solda la yakdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Oke, ini sama dengan qaumaz zalimin, sekarang kafirin. Kafir ini maknanya ingkar nikmat ya. Oke. Sofwanin alaihi turab, ada batu, di atas batu ada debu. Batunya halus dan licin, lalu ada debu di atasnya. Sedekah yang diungkit-ungkit dan menyakiti seperti debu tadi itu. Di atas batu licin. Lalu datang wabilun fatarokok, lalu datang hujan lebat. Ada, masih ada. Fatarokok husalda, tidak berbekas sama sekali sedekahnya itu. Batu, licin, ada debu di atasnya. Kalau batu berlubang masih mengendap itu debu kan, tanah itu kan, turab. Tapi begitu batu licin, rata, halus, di atasnya ada debu, datang hujan lebat. Habis, tidak berbekas itu. La yakdiruna ala syai'im mimma kasabu. Itu diartikan apa di situ? Tidak memperoleh sesuatu pun dari yang mereka kerjakan, tidak berbekas. Tidak ada kesan sama sekali itu. Makanya wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ini menarik ya. Tadi tentang Nabi Ibrahim la yahdil qaumaz zalimin karena lalim kepada nabinya. Nah sekarang karena ingkar nikmat. Karena Allah sudah kasih nikmat ke dia, dia tidak distribusikan, tidak investasikan fisabilillah. Nah itu dia yang bikin Nabi sallallahu. Oke, satu lagi masih cukup ini. Sebaliknya wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Tapi orang-orang yang berinfak, berinvestasi, berharap mardatillah,
Wa tathbitan min anfusihim, kemudian untuk memperteguh jiwa mereka, nafas jiwa mereka. Kama sali jannatin bi rabbatin asabaha wabilun fa'atat. Itu seperti tanah ya, dataran tinggi, jannah, kebun yang ada di dataran tinggi, di pegunungan lah. Kemudian fa'asabahu wabilun, disiram oleh hujan lebat. Kira-kira kebunnya bagaimana itu? Kebun di dataran tinggi disiram hujan lebat, subur sekali itu. Itu kebunnya yang digambarkan kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, itu dia. Nanti satu benih menjadi 7 tangkai, lalu dari 7 itu menjadi 100 lagi, dan terus yudha'if liman yasha, sampai tak terhingga tadi itu. Fa'atat ukulaha di'afain, kemudian menghasilkan buah-buahan ya, berkali-kali lipat, di'afain. Falyamsibha wabilun fatol. Kalau memang dia tidak datang hujan seandainya, tetap saja embun sudah cukup di dataran tinggi. Seandainya itu. Iya kalau musim hujan, Pak. Kalau tidak hujan, embun ada. Karena dataran tinggi, betul kan? Nah itu dia, fa'ilam atat, bagaimana itu? Fa'ilam yusibha wabilun fatol, maka embun sudah cukup. Wallahu bima ta'maluna basir. Apa yang kau perbuat Allah itu basir ya, maha melihat. Oke baik, saya kira sampai di situ. Nah sekarang sudah dapat pemahaman itu kira-kira ya, konteksnya ya. Sudah dapat konteksnya tadi? Dapat enggak itu? Belum, saya belum ngomong kok dapat itu. Nah, ini konteksnya sekarang dalam kehidupan berbangsa bernegara. Apa yang dilakukan NU? Jadi NU itu adalah Haja Ibrahim. Berdebat, berdialektika, banyak sekali aliran Islam. Dia yang dihadapi NU waktu itu apa? Penjajah. Yang dihadapi apa? Makam Nabi Muhammad mau dibongkar, mau diratakan dengan tanah. Kemudian di Indonesia penjajah, lalu ada aliran-aliran. Afkarul batiliyah, pemikiran-pemikiran batil. Ya kan? Itu yang dihadapi. Maka harus pakai hikmah Ibrahimi. Jadi Namrud datang dalam bentuk itu. Sudah, itu konteks Nahdlatul Ulama ya. Kemudian, aukallazi marra ala qaryatin. Ini sudah perjalanan ini. Naik turun apa dijajah dan seterusnya ya, sekarang merdeka terus ada maju mundur kemudian tidak bangkit lagi sampai 100 tahun. Memang Nahdlatul ini masdar lil marrah, kalau bangkit tidak tidur lagi. Ya namanya bangkit pasti terlambat. Sudah keduluan Muhammadiyah, keduluan Masyumi. Tapi kita punya visi misi berbeda. Muhammadiyah banyak di perkotaan betul ya, membangun kampus, membangun masjid apa. Ya kita pun bisa lakukan itu, tapi jauh dilakukan, dilampaui oleh Muhammadiyah. Tapi siapa yang menjaga pedesaan? Siapa yang menjaga masyarakat Indonesia secara kultural? Itu para ulama, itu para kiai. Ketika negara sibuk mempercantik kota, itu para kiai, para ulama Nahdien ya, ini sudah jauh membangun desa. Pondok-pondok itu di desa, bahkan pondok kita sekarang di desa. Dulu di desa semua itu pondok-pondok besar itu. Jadi ketika negara sibuk mempercantik kota, kita membangun desa. Siapa yang peduli pendidikan di desa-desa itu? Nah itu dia. Nah oleh karena itu, meskipun selama periode yang kelam, periode disebut di sini kita sebut wahya khawiyatun ala urusiha, atapnya menimbun, atapnya khawiyatun ala urusiha, tembok menimbun atap. Atap jatuh duluan, lalu temboknya runtuh menutupi atap itu. Ya masa Orde Baru, tahun 71, fusi partai, kemudian asas tunggal, macam-macam. Tapi kemudian kita bangkit lagi, apalagi 100 tahunnya ini. Ini kalau pakai teori Ibnu Khaldun, ini sudah karena 120 kan ya, di mana di tarikh ya. Kitabul Ibar fi Diwanil Mubtada' wal Khabar di Ibnu Khaldun itu, di atas ini kitabnya. Jadi 100 pada generasi ketiga. Jadi generasi pertama perintis, rawat, roid, para pionir, para perintis, muassis, pendiri, kemudian penerus, ya kadang pasang surut ya. Kemudian generasi ketiga ini keruntuhan, lalu generasi keempat ini membangun lagi. Nah itu dia. Nah 100 tahun ini apa yang sudah sumbangsihnya itu apa? Itu sebenarnya pertanyaan untuk kita. Sebenarnya untuk kita ini, apalagi yang hidup sudah 100 tahun peralihan ke abad kedua NU itu. Kemudian wa qala Ibrahim arini kaifa tuhyil mauta. Ini kita bertanya, Nabi Ibrahim ya dengan hikmah Ibrahimiyah yang kita punya itu, Tuhan bagaimana membangkitkan yang mati ini? Bagaimana supaya Indonesia bangkit, anak-anak muda bangkit? Jawabannya ya para ulama. Kan kata Imam Ghazali begitu kan? Fasadun nas bi fasadil muluk. Ini masyarakat ini rusak gara-gara para pemimpin.
Kemudian rusaknya para pemimpin bifasadil ulama, karena para ulamanya yang fasid, yang rusak itu, mufsidun ya. Kemudian wa fasadul muluk bifasadil ulama, fasadul ulama biistilah yuhibbil mali wal jah, ya karena gila hormat, gila harta tadi itu. Dan seterusnya. Nah, kalau mau teman-teman ini filosofinya begini, pada ayat 260 sampai 264 tadi begini. Jadi ini adalah simbolnya di Kota Malang, misalnya enggak usah jauh-jauh ya. 12 kilo dari tempat kita ini. Ini kan alun-alun ini. Sorry, bentuknya begini. Ada alun-alunnya. Di sisi barat adalah masjid. Di sisi timur adalah pendopo. Jadi alun-alun ini bahasa Arab. Laun atau alwan. Al-laun, warna. Kita kangelan sulit menyebut itu, lalu alun-alun ya kan. Ini simbol masyarakat. Warna-warni. Banyak suku, bangsa, etnis, bahasa, perbedaan strata sosial, kelas sosial, macam-macam. Alun-alun ini. Kemudian di sisi barat adalah masjid. Ini perlambang, kalau di banyak kota biasanya ada ya pura, kadang di sisi kanan masjid ya, katedral, gereja, macam-macam. Ini perlambang adalah ulama. Di sisi timur adalah pendopo, perlambang umaro. Ini ajaran Wali Songo ini disebut sebagai Sabdo Pandito Ratu. Sabdo, sabda, itu policy, kebijakan. Pandito, pandit itu para ulama. Ratu, umaro. Jadi ulama itu pandit, pandita, pandito. Umaro, ratu. Simbolnya adalah pendopo, entah pendopo kabupaten, kota madya, provinsi atau kantor gubernur macam-macam. Jadi sabda pandita ratu, sabda policy untuk ngatur rakyat ini, kebijakan ini dikawal oleh dua, ulama dan umaro. Nah, jelas NU mengambil peran yang mana itu. Jangan sampai, jadi kacaunya ini apa? Kacaunya rakyat ini, alun-alun ini apa? Boleh jadi ulamanya tidak peduli dengan perkembangan apa. Boleh jadi umaroknya tidak peduli. Karena sisi utara dan selatan ini sisi kapitalis. Ini hemat saya. Selalu kalau alun-alun itu ya, kalau Anda periksa itu Jalan Merdeka. Kalau Anda periksa itu, Merdeka Barat, Merdeka Timur, coba datang saja ke Malang itu. Betul Nik ya, yang sering wira-wiri ya. Anda tahu? Pura-pura enggak tahu, maksiat tok di sana ya kan. Dia praktisi itu kok pura-pura enggak tahu ya kan. Enggak tahu Pak, itu dia. Karena Niko sudah menduga bahwa karena Niko sering sholat Jumat di mana? Di Masjid Jami. Ya, masa enggak pernah Nik? Sholat di sana enggak pernah? Bahkan dia lupa. Walhasil enggak pernah sholat. Coba bilang iya ya kan, selamat dia itu. Bilang iya atau tidak, konsekuensinya dia praktisi maksiat. Oke. Ini alun-alun, sisi barat ulama, sisi timur umaro, berarti sabdo pandito ratu. Kalau mau bikin policy, ini yang awal harus ulama dan umaro ya. Jadi pandit dan ratu. Nah, kesamaan integrasi antara ulama dan umaro ini menjadi policy yang baik. Kenapa? Karena umaro mengawal rakyat secara struktural, ulama mengawal rakyat secara kultural, betul ya? Ini ilmiah ini sebenarnya Mas, ini bisa disertasi doktor ini. Burhan ya, ini sebenarnya ilmiah ini loh ya. Seharusnya. Bahkan boleh jadi ini jadi buku kalau mau ditulis ya. Sudah Pak, biarin aja gitu. Ya sudah, enggak apa-apa. Nah, sisi utara selatan ini kapitalis ini. Kalau ulama enggak peduli, dirongrong oleh kapitalis ini. Tengok saja utaranya Malang itu apa? Utara alun-alun Malang, ya kan? Sarinah, Mall alun-alun, bioskop ya kan? Sisi selatannya apa? Kantor pos ya kan? Tapi kan pasar, nah itu dia. Walhasil sisi utara ini kapitalis semua ini. Nah. Jadi ini ajaran Wali Songo dan difotokopi, ditiru, diduplikasi di hampir seluruh kota di Indonesia. Masjid, depannya alun-alun, sisi timurnya pendopo, kantor bupati dulu. Sampai sekarang, untuk kemudian baru pindah ke Kepanjen ini kan. Jadi kantor bupati yang ada di Kepanjen, ingkar sunnah itu. Ingkar sunnahnya para wali maksud saya itu. Yang tidak ingkar sunnah yang di Malang itu. Itu betul, alun-alun, sisi baratnya itu Masjid Jami, lalu sisi timurnya pendopo. Itu kantor kabupaten itu kan, kantor bupati, itu pendopo namanya itu. Yang di sini ingkar sunnah, ya, baratnya Dandim atau apa itu. Ya kan? Baratnya yang sini itu loh ya. Ya warung lah pokoknya itu. Nah, itu dia. Jadi belum apa-apa sudah kapitalis itu depannya itu. Nah, apapun itu di 100 tahun Nahdlatul Ulama ini kita berbuat apa? Jadi seolah-olah kita ini adalah Nabi Ezra, Nabi Uzair. Tidur tiba-tiba, loh NU 100 tahun ya. Nah itu dia. Lalu Allah bertanya melalui Quran, Qala kam labista, kamu tidur berapa lama? Ya sehari atau sehari semalam. Tidak.
Qala labistu yawman aw ba'da. Tidak. Kamu sudah tidur mi'at amin ya. Fanzur ila ta'amika wa syarabika. Ayo lihat makanan minummu itu. Kemudian lihatlah kendaraanmu. Ya, macam-macam banyaklah kendaraan kita ini ya. Itu kayak manusia bagaimana dirakit lagi dan seterusnya. Jadi seolah-olah kita ini Nabi Ezra, Nabi Uzair yang siuman. Baru bangkit setelah tidur 100 tahun. NU sudah 100 tahun. Kita baru sadar ini, baru bangkit ini. Nah, bahwa nanti akan ada orang datang ke Sidoarjo memperingati, merayakan, itu keren ya. Tapi jangan lupakan ngaji seperti ini. Yang tidak kalah kerennya ini. Bahkan kalau dimaknai jauh lebih hebat. Ya silakan datang meramaikan, rame di kampung-kampung. Ya datang nanti ke stadion. Ini satu abad NU itu. Ya biasanya para politisi juga datang. Nah itu dia. Baik, saya kira itu ada pertanyaan. Ini padahal ngaji sangat keren ya. Tidak ada yang bertanya. Memang begitu. Tapi ciri-ciri orang bodoh itu menjawab sebelum ditanya. Bahkan tidak ada pertanyaan itu dijawab sendiri. Nah, saya kira demikian. Semoga Nahdlatul Ulama ini semakin taqaddum al-izdihar. Kelak menjadi mercusuar ilmu, peradaban, menjadi sumbangsi kita untuk kemajuan bangsa dan negara. Tidak hanya dari jumlah nahdiyin yang 100 juta lebih. Kantornya banyak, masjidnya, kantornya di kantor cabangnya di seluruh dunia ini banyak. Ya 194 negara. Kemudian sudah banyak sekolah, masjid, perguruan tinggi, pesantren. Tapi mari kita seperti Haja Ibrahim. Punya dialektika, kecerdasan, hujah-hujah, argumentasi seperti Nabi Ibrahim. Yang mampu berdialektika dengan zamannya. Bahkan menghadapi waktu itu musuh utama, yakni Namrud, Raja Babilonia. Nah itu dia. Kemudian kita juga meniru Nabi Ezra. Baru bangkit ya, ini sudah dihancurkan ini. Karena ada versi lain itu ya, ada di puing-puing masjid. Masjidil Aqsa ya, yang dihancurkan oleh Raja Bukhtanasor. Itu ada di tafsir Mawardi. Dalam bahasa di ilmuwan barat ya, di buku-buku sejarah disebut Nebukadnezar. Tapi dalam bahasa Arab Bukhtanasor ya. Di sejarah biasanya disebut Nebukadnezar. Atau untuk kemudian kita meniru hikmah Nabi Ibrahim berikutnya untuk supaya mantap ini bagaimana. Nah, kita bikin simulasi, kita bikin kajian-kajian, simulasi kebangkitan tadi itu loh. Nah, jangan lupa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah. Nah, kita menjadi benih habbatan ambatat sab'a sanabil. Kemudian fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Bertangkai 7 menjadi 100 dan terus yudha'if liman yasha sampai tak terhingga.